Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Gimana Ibu? Sehat Bu Rini. Sehat ya. Iya, Ibu kabar Bu sendiri Rini gimana? bagaimana? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Sebentar ini saya muncul. Muncul Bapak Ibu ya? Dah. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Pak David yang telah memberikan atau memfasilitasi waktu Bapak Ibu, guru dari ini kita semuanya dari Provinsi Banten, dari Cilegon ya, ada yang dari Lebak, Tangerang, bahkan Pandeglang gitu ya. Dari Serang sendiri malah nggak ada ya Pak David ya untuk kita ini. Ya, Dari Serang nggak ada ya, Serang nggak Bapak Ibu ada ya? ya. Dari Serang ya? Ya. Nggak ada. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan pengimbasan ya, diseminasi mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang pada saat ini saya memiliki kesempatan untuk kesempatan untuk belajar di pendidikan calon guru penggerak gitu ya. Selanjutnya Pak Ibu, sebelum kita memulai, kita tebak-tebakan dulu ya. Oke. Oh, belum tebak-tebakan dulu deh. Supaya semuanya antusias. Saya punya petunjuk ini. Kalau saya bilang name, ya, jadi Bapak Ibu harus di unmute nih sepertinya ya. Kalau saya bilang name, Bapak Ibu silakan mention your name, ya, panggilan aja. Tapi kalau saya bilang clap, Bapak Ibu kasih saya 1 tepuk tangan. Kalau saya bilang to clap, Bapak Ibu kasih saya 2 tepuk tangan. Oke, siap Bapak Ibu? Iya, coba kita cek ya. 1, 2, 3. Name. Tutup. Bahri. Clap. Oke, 2 claps. Ulangi lagi, clap. 1 ya, karena saya bilang cuma sekali. Ulangi lagi, clap. 2 claps. Name. Tutup. Oke, nah sekarang saya ubah nih Bapak Ibu ya. Yang kedua kalau saya bilang name, Bapak Ibu silahkan give me a clap. Give me a clap. 1 tepuk tangan. Tapi kalau saya bilang clap, nah kebalik nih. Ibu sebutkan namanya sekali. Ya, mention your name once. Kalau saya bilang to clap, berarti mention your name Twice. twice. Oke, twice ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ingat, diubah ya. Name. Ayo, Palang salah kayaknya enggak ya. Bu Fitri telat. Enggak konsen. Ulangi lagi. Yo, name. Clap. Bahri. Two claps. Tika. Bu, saya jadi ayam dong, Bu Rica-Rica. Rica. Yang Rica enak. Ya, kira-kira siapa nih, Bu? Jadi lapar. Ambing. Ya. Gorila. Lion. Lion. Oke, atau jangan-jangan nih rambutnya siapa ini ya? Udah. Iya, oke. Benar ya, Lion. Kalau ini kayaknya Bu Lika ngasih langsung ini beng-beng ke siswanya ini ya. Bagaimana dengan yang berikut? Oke. Aduh. Nah. Zebra. Kayaknya Gak yakin zebra deh. Apa dong, Ica? Kayaknya sih. Kayaknya sih. Kata Pak David apa nih, Pak? Zebra kayaknya sih. Tuh kan beneran tas kan, bukan zebra Tas kan. dari Ya kulit ampun. zebra. Kulit zebra. Pas dijebakan Bu Rini yang tadi tuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melakukan sedikit brainstorming, warming up. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu budaya positif di sekolah. Sebelumnya mungkin kita mengenal sekolah gedung gitu. Apa itu sekolah? Ternyata sekolah adalah kebun ilmu, Bapak Ibu. Diibaratkan sekolah adalah kebun ilmu karena disitulah tempat tumbuhnya bibit-bibit unggul. Siswa-siswa kita ini, murid-murid kita ini adalah bibit unggul, ya. Dan kita ini guru adalah diibaratkan seorang petani yang memiliki peran penting memastikan tanaman itu bisa tumbuh subur.
Oleh sebab itu, kita nih memiliki tanggung jawab Bapak Ibu. Bagaimana agar lingkungan itu juga selain tindakan kita sebagai petani dan ini guru memastikan tumbuhnya bibit, contoh kita mungkin kasih pupuk, kita sirami agar tumbuh. Begitupun ketika kita menjadi guru, supaya misalkan anak ngerti, paham lebih cepat, Bapak Ibu belajar mengenai bagaimana bermacam model pembelajaran. Bapak Ibu mungkin mengikuti seminar dan dilaksanakan. Salah satunya dengan pendidikan PPG misalkan ya. Ini adalah salah satu cara Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan petani, bagaimana si petani membuat tindakan-tindakan agar si bibit tumbuh subur. Ternyata tidak hanya cukup itu, kita pun harus memiliki tanggung jawab agar lingkungan yang kita miliki ini anak itu merasa menyenangkan, anak merasa aman. Nah, sekolah itu tempat untuk menjaga atau melindungi siswa-siswinya. Oleh sebab itu, kita harus memastikan lingkungan positif itu muncul. Bagaimana lingkungan budaya positif itu muncul di sekolah? Nah, bagaimana? Gitu. Tentu kita harus menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Dalam standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi yang berpihak pada murid. Selama Pak Ibu mengajar, berpihak pada siswa, berarti Pak Ibu adalah melakukan lingkungan yang positif untuk siswanya. Standar Nasional Pendidikan Pasal 12 yaitu pelaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, bakat, minat gitu ya, bahkan perkembangan fisik dan psikologi dari peserta didik. Ketika kita berbicara mengenai makna disiplin di sekolah, banyak beberapa mungkin Ibu Guru senang banget nih bicara ya. Kita bahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan nih kita ini tertarik dengan topik bahasan disiplin karena berpendapat bahwa ketika anak disiplin pasti mereka akan bisa belajar gitu ya. Dan itu adalah sebelum kita bahas itu kita harus bertanyakan beberapa pertanyaan mengenai penerapan disiplin kita di sekolah. Apakah telah efektif atau perlu ditinjau ulang? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apakah betul gitu yang terbayang oleh Bapak Ibu apa ketika berbicara mengenai disiplin? Yang terbayang di kepala kita Bapak Ibu ketika berbicara mengenai disiplin, kata disiplin. Silahkan. Baju rapi. Ya, mengikuti aturan. Baju rapi. Aturan. Baju rapi. Kayak apa lagi? Tertata. Oke, tertata katanya ya. Apalagi, Ibu? Pasti semua berpikiran mengenai itu adalah sebuah aturan ya, Ibu ya. Apakah salah atau benar gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai arti itu kata disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, makna kata disiplin ya ternyata banyak dipikir Bapak Ibu, kita ini selalu berhubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, ketidaknyamanan. Atau kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, gitu ya. Padahal ternyata itu berbeda Bapak Ibu gitu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman, justru ini adalah salah satu mungkin kalaupun ada itu adalah alternatif terakhir. Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya siswa itu memang harus disiplin yang kuat. Dan disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan pemikiran Ki Hajar ini sejalan pula dengan Dane Gosen yang dalam bukunya Distracting School Discipline 2001, dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin itu dari bahasa Latin dan arti itu adalah belajar. Gitu ya. Jadi disiplin itu tidak melulu hanya berhubungan dengan peraturan, hukuman. Karena yang sering kita anggap disiplin adalah hukuman. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Belajar mengontrol diri, belajar bagaimana saya memiliki tujuan, saya harus capai. Gitu. Ini berhubungan ternyata dengan motivasi dalam diri seseorang.
Disiplin. Ini ternyata adalah kontrol diri. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan di sini ternyata berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dianut seluruh manusia tanpa terkecuali pada satu agama, satu suku gitu ya, satu daerah, tidak. Nilai-nilai mulia itu mungkin dari kita yang tinggal di Indonesia sama yang tinggal di Eropa, misalkan Afrika. Kalau nolong orang itu nilai kebajikannya baik nggak Bapak Ibu? Pasti akan bilang iya baik. Semua sama. Itulah nilai-nilai kebajikan. Gotong royong, mandiri. Kalau kita dalam belajar Profil Pancasila ini muncullah nilai-nilai kebajikan. Apakah cuma itu? Mungkin banyak. Ada yang lain dari misalkan satu organisasi yang lain punya nilai kebajikan ini. Sekolah saya ingin membuat nilai kebajikannya ini pada anaknya. Nah, kalau secara umum dalam profil pelajar Pancasila ada 6, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Ternyata tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuk siswa yang berkarakter, Bapak Ibu. Berdisiplin salah satunya, nanti santun, jujur, peduli, dan sebagainya. Bagaimana belum? Sudah berubah tidak, Bapak Ibu? Ininya, PPT saya? Belum. Belum, Bu. Masih slide yang sama. Profil. Masih profil ya. Mohon maaf, biasa ngeheng. Oke, ada Bapak Ibu? Ada. Ada ya, sebentar. Tadi sampai mana tadi Bapak Ibu saya tentang nilai mulia ya gitu. Selanjutnya ketika misalkan berhubungan dengan tadi tentang keyakinan tadi universal. Kalau misalkan kita tanyakan pada diri sendiri, jika Bapak Ibu misalkan naik motor nih pakai helm gitu ya, apa yang nilai apa yang Bapak Ibu percaya mengenai konek motor kita harus pakai helm? Agar apa, Bapak Ibu? Halo? Safety. Safety. Ya, keselamatan. Kalau misalkan pada saat kita pandemi nih, kemana-mana pada cuci tangan, apa yang Ibu yakin nih? Kita harus cuci tangan, mau makan, segala macam. Kesehatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan, nilai yang kita percayai. Jika Bapak Ibu membuat peraturan tanpa ada keyakinan yang dimiliki siswa, maka kemungkinan anak tidak yakin untuk melakukannya. Itu hanya sekedar peraturan. Tapi jika kita membuat suatu peraturan, mau kita tertib, tapi dasarnya adalah yang kita tanamkan keyakinan, maka yang diminta adalah kontrol si anaknya. Motivasinya memang untuk yakin dulu. Ketika sudah yakin, dia akan melakukan. Gitu ya. Ini ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Gitu ya. Yang pertama adanya untuk bertahan hidup. Nah, dia merasakan kebutuhan biologis, hidup, tinggal, tidur gitu ya. Kasih sayang dan rasa diterima, merasa diterima keberadaannya, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memberikan pilihan, kebebasan untuk memiliki ide, kesenangan, fun ya, merasa bahagia melakukan sesuatu, hobinya, dan mungkin penguasaan atau power. Penguasaan atau power ini merasa mungkin peran dia diterima gitu ya. Peran dia, saya memiliki peran gitu. Ketika salah satu dari nilai kebutuhan ini tidak terpenuhi, kebanyakan dari beberapa siswa itu akan melakukan beberapa hal yang tidak sesuai. Bapak Ibu mohon maaf, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Jelas, Bu. misalkan nih si anak gitu tidak diterima di kelas gitu. Atau gurunya merasa keberadaan dia juga tidak ada gitu. Anak cuek, anak
apa namanya abai gitu. Jadi atau mungkin ketika dia di rumah tidak merasa juga diterima, itu muncullah masalah-masalah pada siswa itu sendiri. Nah, ini peran kita juga Bapak Ibu ternyata harus mengetahui 5 dasar kebutuhan siswa-siswi kita. Ketika masalah itu muncul, maka diharapkan kita tidak langsung menjudge sesuatu itu anak ini langsung nakal, anak ini apa namanya troublemaker gitu ya. Tapi seperti yang pernah saya kemarin lihat videonya, ada salah satu langkah segitiga restitusi bahwa dalam memecahkan suatu masalah, bahwa siswa itu harus sadar kalau dia memiliki masalah, kita ada tindakan 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika kita mungkin tanya siswa kenapa gitu kan, anak mungkin ya Bu minta maaf saya merasa nangis dan sebagainya. Nah, kita stabilkan dengan kata-kata ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Itu menstabilkan dia agar merasa tenang dulu, supaya ketika kita meminta pertanyaan berikutnya dia akan menjawab lebih objektif, lebih santai. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, bahwa kita yakin bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus sampai kita membuat ternyata apa yang kamu lakukan benar atau tidak. Atau misalkan ternyata itu merugikan orang nggak kamu melakukan itu. Itu memvalidasi bahwa tindakan dia itu salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian mungkin kamu ke depan pengen jadi apa sih? Tujuan kamu hidup ke depan apa? Bisa membanggakan orang tua terus gitu ya. Hingga apa namanya? Ketika kita menasehati itu membuat si anak merasa nyaman, gitu, tidak merasa tertekan, tapi dan mencari solusinya, gitu. Dengan tetap kalau memang itu salah kita katakan itu adalah salah. Belum bergerak juga. Waduh, memang ini ya belum di lem biru. Ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru pada siswa. Ada kita di manakah posisi kita ini? Apakah ada di 1 posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, bentak, gitu, atau hukuman verbal fisik, atau kita dalam pembuat merasa bersalah, cenderung lembut sih Bu, tenang, tapi kata-katanya kamu nggak sayang ibu ya, ibunya nih nanti kalau kamu nggak ngerjain nih, nanti kepala sekolah nyalain ibu nih, misalkan gitu ya. Jadi bikin anak apa namanya merasa bersalah gitu ya. Kemudian posisi teman, salah nggak sih Bu kalau misalnya kita merasa cenderung membuat anak merasa bersalah? Ada kelemahan, maksudnya bukan berarti tidak boleh. Ada kelemahannya ketika kita cuma bilang, kamu tahu nggak ibu nanti begini nih, ibu begini nih, kamu nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Itu cuma ke anak cuma nempel, akhirnya dia cuma gini, ya udah supaya ibunya nggak sedih. Saya kalau buat salah jangan kasih tahu ke gurunya. Nah, sembunyi-sembunyi. Akhirnya setiap kesalahan dia tidak mengatakan. Dan hal ini sebenarnya posisi kontrol ini kita bukan mengerti sebagai guru saja. Kadang kita sebagai orang tua juga mungkin ada kontrol ini yang kita tidak bisa apa namanya, atau kontrol-kontrol ini kita lakukan gitu masih di sebatas siapa tahu kita di penghukum atau hanya di pembuat merasa bersalah gitu. Yang ketiga, posisi teman. Gurunya cenderung ramah, bercanda gurau gitu ya. Murid senang, akrab. Namun pada fase ini masih dorongan eksternal. Kalau dia baik pun dia cuma pada orang-orang tertentu gitu ya, cuma ke guru yang dia sukai gitu. Kalau ke yang lainnya enggak. Gitu. Ada yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Nah, ini memang agak cenderung tidak emosional, bahasanya juga formal. Dia data-data aja, kamu tahu nggak, kamu udah melakukan di sini nih, di sini gitu ya. Dan yang paling baik ternyata adalah posisi manajer, di mana disarankan ini kita ini apa namanya membimbing murid secara netral, 1, 2, 3 siapa saya semua sama. Memberikan pertanyaan terus bermakna, membuat pikiran itu terbuka dalam memecahkan masalah. Dan kontrol ini memberikan sikap positif. Di posisi mana kita misalkan yang paling baik itu posisi manajer. Kalaupun turun, jangan sampai posisi yang tadi 1, 2 atau mungkin 3 terlalu dekat gitu, terlalu kayak tidak ada jarak. Mohon maaf.
Nah, kalaupun turun ya setidaknya di pemantau katanya ya Bapak Ibu. Jadi sambil mantau, sambil di posisi manajer mengingatkan dan mencari solusi yang terbaik. Bentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Belum berpindah ya. Nah, oke. Ini ada kasus Bapak Ibu ya. Mungkin ini hampir sama gitu ya, di setiap sekolah ada masalah ini. Nah, boleh saya minta Ibu Rica membacakan suaranya sama Bu Rica ini. Bu Rica, mangga. Iya, maaf. Baca yang ini, Bu. Iya. Tapi belum muncul, Bu, itunya. Apa Belum namanya? muncul, Bu. Screen. Posisi segitiga itu. Nah. ganti Bu. Oh, ini. Nah, kasus ya. Ini. Kasus sudah ada. Kasus. Oh, iya. Kasus ya. Dibaca semua, Bu. Ya, silakan paragraf pertama. Oh, paragraf pertama. Oke, baik. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Oke, itu Bu. Iya, Pak Hidayat Ahmad, Pak Ahmad silakan. Paragraf kedua, Miss Anchor. Halo Pak. Halo. Halo, ya silakan bacakan Pak. Oke. Yang paragraf 2. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna apa itu? Ke bawahnya, Bu. Warna kalau tidak bisa mengenakan warna hitam. Warna karena peraturannya hitam, ya? kan warna hitam. Ya. Oke. Tidak terlihat itu, Bu, bawahnya. Iya. Tidak terlihat ya. Jadi Ya. tidak sesuai peraturan, yang tidak sesuai dengan warna peraturan. Nah, baru. Oke. Ya. Nah, Ya. berikutnya mungkin Pak Asep. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kalau Tanpa melihat alas sepatu. dari kasus ini, posisi Pak Lukman sebagai posisi kontrol ini ada pada posisi di mana Pak? Kalau Bapak Ibu bisa kasih tanggapan. Ya sudah, kamu gak pakai sepatu misalkan gitu. Seharian. Piket gak sih Bu? Kira-kira posisi kan ada yang penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira posisi Pak Lukman ini ada di mana posisinya? Penghukum. Penghukum. Oke, pasti penghukum. Jadi ketika misalkan tidak sesuai, ya udah gitu ya. Silakan gitu ya. Copot ini kamu biar siswa jadi malu dan sebagainya. Tapi gitu ya, apakah ini akan menjadi satu satu efek jera atau menjadi satu solusi untuk siswa gitu ya? Tidak. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tetap kalau cuma nanti malah anak nggak kelihatan rapi, seharian nggak pakai sepatu, di sekolah juga yang lain pakai sepatu dia enggak gitu ya, ternyata itu bukan solusi gitu. Kalau itu hanya sebagai hukuman aja. Nah sebab itu ketika ada masalah seperti ini gitu ya, nah ini ada ternyata Pak Lukman itu indikatornya adalah penghukum, seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, nggak pakai copot, udah gitu aja ya.
Nah, jadi Mm-mm. kamu nggak usah peraturan gitu ya. Eh, tapi kalau jika Pak Lukman posisi sebagai manajer kan tanya tadi, oke, apa yang kamu yakini? Kamu tahu nggak kenapa sebenarnya kita pakai sepatu hitam? Ada nilai apa? Ternyata hitam itu misalkan satu semua orang bisa cepat memiliki. Ternyata keseragaman ini untuk apa adanya apa menghindari apa Bapak Ibu kesenjangan sosial dan Ya. sebagainya itu yang kita ingin berikan kepada siswa ya dalam posisi manajer ini bukan untuk mengatur perilaku namun untuk membimbing. Bapak Ibu kalau kita ngerasa yakin kita bisa mengontrol anak sebenarnya tidak karena setiap orang manusia itu punya kontrol akan dirinya sendiri. Kalaupun si siswa itu dia mengikuti apa yang kita katakan, itu dirinya sendiri mempersilahkan untuk mengikuti apa yang Bapak Ibu katakan. Tapi kalau si anak itu tetap nggak mau kekeh gitu misal, ya nggak bisa. Berarti karena setiap orang itu punya kontrol dirinya sendiri. Oleh sebab itu ketika kita belajar disiplin, kita itu mintanya agar anak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, ya. Dan kan sebagai mungkin kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin tujukan gitu ya. Tentunya kepala sekolah memiliki tujuan ini adalah menghindari kesenjangan, kecemburuan sosial, menumbuhkan toleransi, empati. Nah ya. Dan yang mungkin dapat kepala sekolah lakukan ketika itu harus memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang masih memiliki pemahaman bahwa ketika tidak sesuai itu hukuman. Harus melalui tahapan-tahapan dulu restitusi, disiplin positif semuanya dan penanaman nilai-nilai kebajikan gitu ya. Dan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya bangsa dan suku bangsa dan berupa hal apa seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, dan masih banyak lagi nilai kebajikan universalnya. Beda sekali antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin contoh Bapak Ibu ya ketika kita anak, contoh lagi kasus lain telat misalkan konsekuensinya mungkin dia tidak mendapatkan pembelajaran lebih awal dari teman-temannya. Misalkan dia masuk jam kita sekolah masuk jam 7.30, anak masuk jam 7.45. Konsekuensinya kan dia mungkin tidak mengikuti pembelajaran misalkan jam pertama. Silakan apa yang lain. Tapi kalau hukuman bisa jadi Bapak Ibu menyuruh anak lari lapangan misalkan 20 kali tapi tanpa ada makna dari hukuman yang kita berikan. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Demikianlah tadi paparan pengimbasan saya mengenai modul CGP 1.4 mengenai budaya positif. Saya kembalikan kepada Pak David. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren Bu ini, mantap. Enggak PDF kan Pak? Nggak disuruh PDF PDF kan? kan. PDF kan ya.